فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada perincian tentang siapa-siapa yang telah ditetapkan jatah warisannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki dan siapa saja ahli waris dari kalangan perempuan. Kemudian kita rinci sekarang ahli waris yang jatahnya setengah. Kita baru mengambil dua golongan, yaitu siapa? Aba Yusuf. Yang sudah kita ambil yang dapat jatah setengah. Zaud, suami si mayit. Taib. Kapan suami dapat setengah? Kalau siapa yang nggak punya anak? Taib. Dengan syarat si mayit ini tidak memiliki apa? Anak keturunan yang hidup. Taib. Memiliki anak keturunan. Maka suami mendapatkan setengah. Kemudian kita mengambil yang kedua. Siapa Pak Agus? Bintun, anak perempuan. Syaratnya dapat setengah apa? Tidak. Tidak memiliki saudara laki-laki, mudahnya. Kalau istilah dalam faraid, adamul mu'assib, tidak memiliki saudara yang menjadikan dia masuk kategori asabah. Tapi mudahnya intinya syaratnya anak perempuan ini tidak memiliki saudara laki-laki yang hidup. Tidak ada saudara laki-laki. Kenapa? Karena kalau ada saudara laki-laki, dia jatahnya tidak setengah lagi, tapi apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dia bersama saudara laki-lakinya itu dapat sisa semua harta dengan jatah saudara laki-lakinya 2 kali lipat. Syarat yang kedua apa? Indah Abdurrahman ada adamul musyarikah. Maksudnya adamul musyarikah itu apa? Siapanya? Baik. Nah, si anak perempuan ini tidak memiliki saudari perempuan yang lain. Baik. Karena kalau dia memiliki saudari perempuan, maka dapatnya bukan setengah. Dia dan saudari perempuannya akan dapat jatah lain. Nanti jatahnya adalah 2/3. Baik. Sekarang kita masuk pada golongan yang ketiga, yaitu bintul ibn. Bintul ibn yaitu anak perempuan dari anak laki-laki. Terus ke bawah, kawan. Jadi bukan anak perempuan dari anak laki-laki itu, tapi juga setelahnya, generasi setelahnya itu bintu ibn ibn, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak laki-laki. Nanti kita gambarkan biar mudah, insyaallah. Intinya sekarang bintul ibn, dulu telah dijelaskan kan istilah bintul ibn. Untuk dapat setengah ada 3 syarat. Yang pertama, adamul far'il warithil a'la minha mutlaqan. Syaratnya tidak ada far'ul warith, yaitu far'ul warith apa? Berarti anak keturunan dari si mayit. Paham? Tidak ada anak keturunan dari si mayit yang
kedudukannya lebih tinggi dari bintul ibn secara mutlak. Sekarang saya tanya, siapa anak keturunan mayit yang kedudukannya lebih tinggi dari bintul ibn? Hendak ya hadir. Ibn dan siapa? Ibnul ibn. Itu setara. Bintul ibn dengan ibnul ibn setara. Maksudnya sekarang yang kedudukannya lebih tinggi yaitu lebih dekat dengan mayit. Derajatnya di atas ini berarti apa? Bintun dan ibn. Karena ini kan cucu. Ya kan, bintul ibn kan apa? Cucu perempuan dari jalur anak laki-laki. Keturunan si mayit yang lebih tinggi derajatnya yaitu apa? Berarti anak langsung, ya kan? Anak si mayit. Kalau ada anak si mayit, cucu dapat enggak? Dapat enggak Febri? Enggak dapat. Tayyib, anak si mayit hidup, anak laki-laki, anak perempuan. Maka ada cucu, ya anak-anaknya anaknya si mayit ini, ya kan? Maka cucu tidak dapat. Maka dipersyaratkan ikhwan untuk bintul ibn dapat warisan berarti apa? Tidak ada anak keturunan si mayit yang hidup. Maksudnya anak langsung. Nanti digambarkan saja. Yang kedua syaratnya adamul mu'assib wa huwa akhuha. Adamul mu'assib wa huwa akhuha, tidak adanya orang yang menjadikan bintul ibn ini mewarisi dari jalur apa? Asabah, yaitu saudara laki-laki dari bintul ibn. Siapa itu berarti? Saudara laki-laki dari bintul ibn berarti? Ibnul ibn, ya kan? Ini bintul ibn, punya saudara laki-laki, jadi dia siapa? Ibnu ibn, ya. Ibnul ibn. Atau ibnu ammiha, atau anak laki-laki dari pamannya. Al-musawi lahu bidarajah, yang sama dari sisi derajatnya. Kenapa? Karena mungkin mayit ini kan punya anak laki-laki yang lain. Ini bintul ibn ini punya ayahnya ini kan ibn ini. Cuman mayit ini bisa saja dia punya anak laki-laki lain. Berarti bagi anak perempuan ini kan pamannya. Ya enggak? Kalau dia hidup, dia juga jadi ahli waris. Ya. Baik. Dipersiapkan aja. Papan tulisnya. Ini ada penggambarannya. Kalau tidak digambarkan, kalian ngawang-ngawangnya sulit. Baik. Au ibnu ammiha al-musawi lahu bidarajah wa huwa ibnul ibn. Nah, ini intinya. Intinya berarti syarat yang kedua, istilah mudahnya kawan bagi kita, dipersyaratkan tidak ada siapa? Saudara laki-laki dari bintul ibn. Bintul ibn ini tidak punya saudara laki-laki, atau tidak ada anak laki-laki dari apa? Pamannya. Kemudian syarat yang ketiga, adamul musyarikah, tidak adanya musyarikah, sama seperti syarat di bintun, yaitu sesama anak perempuan dari anak laki-laki tersebut. Maka diungkapkan di sini adamul musyarikah wa hiya ukhtuha, yaitu saudari perempuannya. Au bintu ammiha al musawiyatu laha bid-darajah, atau anak dari pamannya yang sama bagi si bintul ibn ini dari sisi derajatnya. Siapa dia? Yaitu bintul ibn, sama-sama bintul ibn. Berarti bintul ibn ada dua, maka dapat setengah tidak? Tidak dapat. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya bintun dan bintul ibn ini adalah apa? Sama syaratnya
kecuali pada bintul ibn ada tambahan. Intinya apa? Tidak boleh ada anak keturunan dari apa? Si mayit ini yang tingkatannya di atas dia. Karena memang penetapan bintul ibn dapat warisan ya diambil dari apa? Dari dalil tentang bintun. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, ya kawan, bahwasanya bintul ibn ya seperti anak perempuan hukumnya. Nah, karena dia adalah cucu perempuan, dia apa? Seperti anak perempuan. Baik. Sekarang perhatikan nih penggambarannya ini. Mayit sekarang. Untuk tahu ini kan kita harus tahu mayit. Mayit ini taruhlah punya anak. Anak perempuan berarti apa? Bintun. Anak laki-laki ibnun. Kemudian anak laki-laki ini punya anak lagi, bintun lagi. Kemudian ini punya anak laki-laki ibnun. Yang kita bahas sekarang mana ini? Inilah bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki dari si mayit. Kalau kemarin bintun ini kita ketahui dia dapat setengah dengan syarat apa? Ini tidak ada, ya kan? Tidak ada saudara. Dia juga tidak punya saudara perempuan yang lain. Ini intinya. Nah, anak perempuan satu, dia dapat setengah. Syaratnya apa? Tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara perempuan. Selesai. Nah sekarang bintul ibn, ya, bintul ibn anak perempuan dari apa? Anak laki, berarti kan cucu perempuan si mayit, cucu perempuan si mayit. Tapi cucu perempuan ini akhwan yang dapat warisan itu kalau dari jalur laki-laki. Makanya ini seandainya bintu bintin, ya kan, mayit punya anak perempuan ini punya anak perempuan lagi, ini dapat warisan tidak? Tidak dapat warisan ini, ya, sama-sama cucu ya kawan, tapi ini tidak dapat warisan. Jadi, maka sebagian fuqaha dan juga sebagian negara, tadi sempat lihat-lihat untuk beberapa ketetapan kayak di Mesir, mereka apa? Memberi jalan keluar, karena tentunya seperti ini kan terkadang menimbulkan sengketa. Kan ini hukumnya ini bukan ahli waris, tapi ini namanya apa? Qarabah, aqarib, dawil arham dalam istilahnya. Ini enggak masuk dari ahli waris, padahal kan tingkatannya dekat, ya tidak? Oh ini sama-sama cucu, masa ini cucu ini dikasih, ini enggak, ya. Biasanya menimbulkan sengketa, maka jalan keluarnya, dia bisa diberi dari jalur wasiat. Maka ahsan, ketika mendapati seperti ini, si mayit untuk hikmah memberikan wasiat agar apa? Bintu bintin ini dapat apa? Sebagian dari harta peninggalannya. Kenapa? Karena kalau tanpa wasiat dia tidak dapat sama sekali. Atau dari hibah, pemberian ketika masih hidup. Kalau wasiat kan pemberian nanti kalau sudah mati. Ini jalan keluarnya, kawan. Nah, tapi sekarang bukan masalah kita itu. Masalah kita itu di sini sekarang. Bintu ibnin, bintul ibn. Dia memiliki beberapa jatah, kawan. Sekarang kita cuman mempelajari yang setengah. Nanti kalau sampai pada jatah 2/3 kita bahas. Sekarang jatah setengah dari bintul ibn itu syaratnya apa? Nah, tadi telah kita lewati. Syarat pertama apa? Tidak ada far'ul waris yang di atasnya. Maksudnya ini di atas derajatnya ini. Kan ini ada tingkatannya ini gini. Terus ke bawah. Nah, berarti ini ibnun,
Seandainya ini punya bintin, taib, bintu ibn dapat warisan tidak? Dapat. Ini sama seperti ini kedudukannya, kawan. Ini sama. Kemudian ini juga bintu ibn. Ya, seandainya ini semua meninggal, ada ini, maka ini dapat warisan. Taib. Tapi kalau ini anak perempuan, ini siapapun ini sudah tidak dapat ini. Walaupun ini anak laki-laki, ini anak perempuan, ya kan? Kalau sudah ketemu jalur anak perempuan, ibnu binti ibn, ya nggak dapat. Pokoknya kalau ada jalur perempuan di tengah-tengah itu menjadikan dia keluar dari apa? Dari pewarisan. Karena apa? Pewarisan itu harus mahdudz dzukur istilahnya. Mahdudz dzukur. Yaitu apa? Jalur dia itu keseluruhannya laki-laki. Kalau dia itu bintun, maka apa? Ini semuanya laki-laki. Bintu ibn ke atas. Kalau di tengah ada bintu ibn, kemudian di sini bintun, berarti sudah keluar dari jalur pewarisan. Ya. Jadi ini ke bawah terus. Seandainya ini ibn ini diruntut, mungkin harta warisan lama banget nggak dibagi, bisa. Nah, cuman ada syaratnya sekarang, ya kan? Syaratnya yang pertama tadi syaratnya kan 3, ya kan? Yang pertama tidak ada ini meninggal semua ini syaratnya. Tidak ada keturunan si mayit yang di atas dia. Maksudnya di atas dia derajatnya ya ini. Karena kan dia derajat siapa? Cucu. Sedangkan ini anak. Demikian pula ini. Ini derajat buyut dalam bahasa kita mudahnya ya kan. Derajat buyut. Cucu buyut ini, cucu yang tingkatannya cucu kok buyut. Ini sudah buyut aja ya. Nah, buyut. Buyut ini dapat warisan syaratnya apa? Ya ini semuanya tidak ada ini. Ini nggak ada. Semuanya yang ke atas di tingkatan dia di atas ini sudah meninggal semua. Ini baru dia dapat. Ya. Makanya kalau ada ini bintul ibn, kemudian ada bintun. Ya, berarti kan cucu perempuan ya kan. Kemudian ini bintun. Dia dapat setengah tidak? Tidak dapat setengah. Dia tidak dapat setengah. Kenapa? Karena di sini ada bintun, tidak memenuhi syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua adamul mu'assib. Adamul mu'assib maksudnya apa? Bintun ini tidak memiliki siapa? Saudara laki-laki. Ini saudara laki-lakinya, yaitu ibn. Saudara laki-laki bintul ibn ya ibnul ibn. Paham? Atau dikatakan tadi dia juga tidak memiliki siapa? Tidak memiliki ini, taruhlah di sini ibn. Kemudian ini ibn. Mayit punya 2 anak laki-laki, ibn, ya kan? Di sini bintul ibn yang kita bahas. Syarat dapat setengah tadi syarat pertama sudah kita lewati. Tidak ada far'ul waris yang tingkatannya di atas dia. Berarti tidak ada anak keturunan si mayit secara langsung yang hidup. Anak mayit yang masih hidup tidak ada. Yang ada tinggal cucu-cucu saja. Baik. Nah, cucu tingkatan cucu ini pun untuk bintul ibn dapat setengah, syaratnya apa? Tidak ada saudara laki-laki bagi bintul ibn ini. Berarti dia adalah ibnul ibn. Atau anak laki-laki dari pamannya ini kan bintul ibn ke sini manggilnya siapa? Paman, ya kan? Manggilnya paman, Taib. Nah, paman punya anak laki-laki. Ini menjadikan dia kawan, ketika bintul ibn kemudian ada
anak laki-laki dari pamannya. Ini kan secara ilmu waris namanya siapa ini? Ibnul Ibn, karena kita melihatnya di mayit ini. Siapa yang tadi bilangnya? Nah, itu kita melihatnya ke mayit, ya. Kalau melihatnya ke bintun, memang dia adalah ibnu ammiha, ya kan? Anak laki-laki dari paman si anak perempuan ini, ya kan? Ini menjadikan bintun tidak dapat setengah, ya kan? Terus dapatnya apa? Nanti dia bergabung dengan ini jadinya asobah bil ghair. Kenapa? Karena di sini ibnul ibn, jadi keberadaan dia seperti keberadaan si dia ini, ya. Maka menjadi asobah, maka apa? Lidzakari mithlul hadzil unthayain. Nanti dia dapat satu bagian, dia dapat dua bagian kalau sudah dihitung. Ini syarat yang keberapa? Syarat kedua. Kemudian syarat yang ketiga, taib, apa tadi dipersyaratkan? Tidak punya saudari perempuan, adamul musyarikah, ya, adamul musyarikah, tidak ada saudari perempuan yang apa? Sama-sama mendapatkan warisan. Taib berarti apa? Sama-sama bintul ibn, ya kan? Sama-sama bintul ibn. Ketika ada ini, maka ini juga apa? Warisannya beda. Nanti hitungannya beda. Tidak setengah. Kita sedang membicarakan yang dapatnya setengah. Biar tidak bingung nanti ini tanda tanya. Dia dapat tapi tanda berapa pada waktunya. Insya Allah. Baik. Juga tadi disyaratkan tidak boleh ada siapa? Anak perempuan dari pamannya, ya kan? Ini di sini. Baik. Seandainya ini tidak ada, tapi paman punya anak perempuan, maka sama, kawan. Dihitung bintul ibn sama. Berarti di situ dalam hitungan ada dua bintul ibn. Dua bintul ibn berarti tidak mungkin dapatnya setengah. Paham? Jadi ketika antum meruntut suatu waris, kawan, intinya yang jadi fokus ahli waris ini bagi si mayit itu siapa? Sehingga misalnya antum tulis di sini, oh ada bintul ibn. Ibn ini entah, misalnya anaknya ini kan ada misalnya Muhammad, ini Amr. Baik. Berarti kan misalnya ini yang kita cari ini anaknya Muhammad, misalnya anaknya Muhammad ini misalnya sudah nggak usah kasih nama Aisyah, ini Hafsah. Baik. Ini Salma. Kita sedang mencari warisannya Hafsah berapa, ya kan? Nah ini Hafsah sama Aisyah sama Salma ini tingkatannya sama semua. Baik, sama semua bintul ibn. Walaupun orang tuanya ibnnya ini beda. Nah, Salma orang tuanya Ammar, sedangkan Hafsah ini orang tua namanya Muhammad. Hafsah bintu Muhammad, Salma bintu Ammar. Ini tidak penting bagi kita. Yang penting kedudukan dia bagi si mayit apa? Bintul ibn. Berarti tulis tiga-tiganya bintul ibn semuanya. Bintul ibn. Gitu aja dalam waris. Oh berarti ada 3 bintul ibn. Apakah ketika ada 3 bintul ibn ini bisa dapat setengah? Tidak dapat setengah. Kenapa? Karena mereka ada musyarikah, syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Ya, demikian mulai ini. Baik, seandainya di sini ada ibnul ibn, di sini juga ada ibnul ibn. Intinya kapan saja ada ibnul ibn menjadikan bintul ibn tidak dapat setengah. Itu. Ini syarat untuk dia dapat setengah. Pahami? Karena kaidahnya pokoknya dalam waris kita melihat
ahli waris itu kedudukannya bagi si mayit siapa. Itu saja. Jadi harus mengangan-angankan mayit dulu, mayit yang meninggal, kemudian siapa ahli warisnya. Makanya seandainya masih bingung caranya, cara antum mudah untuk mencarinya nanti digambar dulu. Kalau mungkin bingung, gambar kayak gini. Mayit ini anaknya siapa, kemudian siapa yang masih hidup, yang sudah meninggal coret. Yang masih hidup ini, berarti dapat. Ya termasuk di sini nih. Bintu ibn. Berarti kan apa? Buyut, ya kan? Dia perempuan. Kapan dia dapat warisan? Mungkin nggak dia dapat warisan? Mungkin ketika generasi ini sudah ini meninggal dan ini sudah meninggal semua. Dia dapat warisan berapa? Setengah. Ini sekarang kita bicaranya dengan warisan setengah dulu. Dapat warisan setengah harta. Setengah harta banyak. Paham? Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin.